Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Gerak Seraihan. NIM 07300160160024. Hari ini untuk ujian akhir semester geoteknik, saya akan menjawab soal-soal UAS. Yang pertama, nilai table of contents. Yang pertama, metodologi kestabilan lereng. Yang kedua, pemantauan lereng. Dan ketiga, ringkasan. Dari nomor 1 ini ada metodologi kestabilan lereng. Kestabilan lereng, teori kestabilan lereng, metode irisan, metode elemen Tahingga, program Plaxis 2 dimensi versi 8,6. Kestabilan lereng pada permukaan tanah yang miring, komponen gravitasi cenderung untuk menggerakkan tanah ke bawah. Jika komponen gravitasi sedemikian besar sehingga perlawanan geseran yang dapat dikerahkan oleh tanah pada bidang longsornya terlampaui, maka akan menjadi kelongsoran lereng. Analisis stabilitas pada permukaan tanah yang miring ini disebut analisis stabilitas lereng. Pertama ada teori analisis stabilitas lereng, yaitu analisis stabilitas lereng didasarkan pada konsep keseimbangan batas plastis atau limit plastic equilibrium. Adapun maksud analisis stabilitas lereng adalah untuk menentukan faktor aman dari bidang longsor yang berpotensial. Bentuk umum untuk perhitungan stabilitas lereng adalah dengan mencari nilai angka aman F dengan membandingkan momen-momen yang terjadi akibat gaya yang bekerja. F sama dengan momen penahan dibagi dengan momen penggerak sama dengan RC dikali LAC per W kali Y. Di mana F ini adalah faktor keamanan, W berat tanah yang akan longsor, LAC ini panjang lengkungan, C kohesi, R besar ini jari-jari bidang longsor yang ditinjau, dan Y jarak pusat berat W terhadap O. Adapun angka keamanan untuk stabilitas lereng, F lebih kecil daripada 1,5, lereng tidak stabil. Jika F sama dengan 1,5, lereng dalam keadaan kritis. Artinya dengan sedikit tambahan momen penggerak, maka lereng menjadi tidak stabil. F lebih besar daripada 1,5, lerengnya stabil. Angka keamanan lereng dapat diperoleh dengan melakukan trial error terhadap beberapa bidang longsor yang umumnya berupa busur lingkaran, dan kemudian diambil nilai F minimum sebagai indikasi bidang longsor kritis. Lalu yang kedua ada metode irisan atau method of slice. Analisis stabilitas dengan metode irisan lebih cocok untuk tanah yang tidak homogen dan ada aliran air tidak menentu. Gaya normal suatu titik di lingkaran bidang longsor dipengaruhi oleh berat tanah di atas titik tersebut. Metode ini tanah yang akan longsor dipecah-pecah menjadi beberapa irisan vertikal, kemudian keseimbangan tiap irisan diperhatikan. Ini dia metode irisan, di mana X1 atau XR, gaya geser efektif di sepanjang sisi irisan, E1 ER, gaya normal efektif di sepanjang sisi irisan, TI resultan gaya geser efektif yang bekerja sepanjang dasar irisan, NI resultan gaya normal efektif yang bekerja sepanjang dasar irisan, U1 atau UR, urut tekanan air pori yang bekerja di kedua sisi irisan, UI kecil tekanan air pori di dasar irisan. Yang ketiga ada metode elemen hingga. Dalam metode ini, parameter kekuatan geser tanah yang tersedia berturut-turut itu direduksi secara otomatis hingga kelongsoran terjadi. Sehingga faktor aman SF kestabilitas lereng menjadi sigma FSF tan input dan tan reduksi. Lalu C input per C reduksi, sehingga SF sama dengan kekuatan geser yang tersedia dibagi dengan kekuatan geser saat longsor. Lalu nilai sigma MSF pada saat longsor. Yang keempat, program Plaxis 2 dimensi versi 8,6.
Program Plaxis merupakan suatu program yang dibuat berdasarkan perhitungan metode elemen hingga yang digunakan untuk menganalisis deformasi dan stabilitas struktur geoteknik. Plaxis mempunyai banyak kemampuan menganalisa seperti kestabilan konstruksi, faktor keamanan, deformasi, analisis konstruksi yang digunakan dalam aplikasi konstruksi timbunan, dinding, panahan, tanah, dan terowongan. Lanjut untuk nomor 2, pemantauan lereng. Yang pertama ada pemantauan dengan instrumen. Peralatan otomatis pada umumnya lebih akurat dari peralatan manual karena beberapa kesalahan akibat human error tidak ada. Sistem otomatis juga menyediakan fleksibilitas dalam tingkat pengambilan data sehingga dapat dilakukan pemantauan yang lebih sering dibandingkan cara manual. Pertimbangan lain yang perlu diingat ketika memilih peralatan adalah jumlah pekerja terlatih yang diperlukan dan persyaratan waktu untuk pengumpulan data. Lalu pekerja mungkin memerlukan pelatihan yang sangat teknis untuk mengkalibrasi dan memelihara sistem elektronik yang kompleks. Yang terakhir, instrumen murah dan handal dalam jumlah yang lebih banyak akan lebih berguna dibandingkan beberapa instrumen mahal yang sangat sensitif. Lalu estimasi gerakan pada daerah tertentu harus dilakukan untuk memastikan bahwa batas kemampuan instrumen tidak terlewati. Perpindahan adalah salah satu besaran primer yang paling sering diukur pada kegiatan pemantauan di tambang. Pengukuran itu parameter lainnya, khususnya gaya dan tegangan, membutuhkan penggunaan model matematis dan karakteristik material untuk perhitungan. Yang kedua, pemantauan dengan instrumen jaringan survei. Yang pertama tadi dengan pertimbangan, yang kedua jaringan survei. Kalibrasi untuk menjamin keakuratan dengan kehandalannya. Titik-titik kontrol permanen pada lokasi yang mantap dan memasang prisma secara baik. Semua galat pada survei harus lebih kecil dibandingkan dengan akurasi minimum yang dipersyaratkan. Nah, 3, pemantauan dengan instrumen pengukuran rekahan. Metode paling sederhana, penyemprotan cat. Crack gauges dengan electrical readout juga tersedia, tetapi sering terjadi rekahan melampaui batas pengukuran dari peralatan. Yang keempat, ada pemantauan dengan instrumen wireline extensometer, dapat diprogram untuk mengaktifkan alarm. Pelendutan harus minimal, kadang-kadang perlu dilakukan adjustment akibat ekspansi thermal dari kabel, juga kemungkinan ada burung yang hinggap di extensometernya. Yang kelima ada pemantauan dengan instrumen inclinometer. Inclinometer tadi atas sebuah casing yang dipasang dalam tanah melalui area yang diperkirakan bergerak. Ujung casing diasumsikan tidak bergerak sehingga profil dari perpindahan lateral dapat dihitung. Yang keenam ada time domain reflectometer. Pulsa-pulsa elektronik dikirimkan sepanjang kabel koaksial yang sudah grouted di dalam lubang bor, deformasi atau kabel putus, signal akan dipantulkan. Lalu informasi mengenai deformasi subpermukaan dari massa batuan. Yang ketujuh, ada pemantauan dengan instrumen borehole extents meter. Mendeteksi dan memantau perubahan jarak antara beberapa angkors dalam sebuah lubang bor, perubahan jarak sampai perpindahan pada massa batuan. Terbaik untuk memantau pergerakan akibat struktur geologi yang diketahui. Baik, ya, untuk nomor 3, rangkuman dari resume. Ya, pada awal 1970-an, tanah longsor terjadi di Hong Kong. Yang pertama, longsoran ini mengakibatkan korban jiwa dan kerugian signifikan pada fasilitas-fasilitas. Setelah ditinjau, lereng berada di sekitar apartemen pemukiman. Di seberangnya ada pemukiman kurang lebih 5.000 satu apartemen, yaitu ada 2 apartemen. Kondisi lereng berpotensi tidak stabil. Dan hasil pengamatan dari resume tersebut adalah longsoran terjadi karena terlalu fokus terhadap jenis material yang dianggap keras. Yang pertama, yang kedua, tidak membuat sudut muka dan bench hanya mengandalkan single slope. Yang ketiga, single slope menyebabkan beban lereng sangat berat. Yang keempat, sehingga solusi yang tepat adalah mengecilkan sudut muka dan bench pada lereng tersebut. Baik, sekian video dari saya, Graksaraya NASA NIM 07300160160024 untuk UAS Geoteknik.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.